Kan kalau kita lihat ribut-ribut kemarin persoalan itu ya mungkin ada kalau publik melihat ini ada sedikit tidak connect ini antara KPU dengan Bawaslu terkait cara pandang terhadap regulasi ini. Jadi dari sejak pemilu sebelumnya itu sampai hari ini eh, penetapan pasangan calon itulah kemudian baru bisa disebutkan bahwa calon tersebut sebagai pasangan calon. Ya, ya. Hai, kembali lagi bersama saya Redinal di program podcast Bincang Santai. Pada tayangan kali ini saya bersama Bapak Agus Piharaup selaku host juga untuk memandu pembincangan kita malam hari ini. Nah, pada beberapa pekan yang lalu dan beberapa hari yang lalu ini, sosial media khususnya di wilayah Kabupaten Sopeng itu banyak membahas terkait persoalan-persoalan yang terkait mencuri instan, sudah berkampanye, mencitrakan diri. Nah, tentu ini adalah hal-hal yang menjelang pilkada pemilihan kepala daerah dan tentu dua lembaga besar yang saat ini menyelenggarakan dan mengawasi menjadi sorotan juga. Namun kita ingin membahas itu lebih dalam lagi secara prosedural dan substansial. Dan telah hadir bersama kami pada malam hari ini Bapak Amriadi SHMH. Selamat malam Pak. Malam Dinda. Karibat Pak. Alhamdulillah Made Ceng. Bagaimana Pak tadi hasil pertandingan sore hari? Alhamdulillah anak-anak yang Patriot Sewo baris lolos. Masih lolos ke final Pak ya? Belum. Oh, belum. 8 besar. Berarti Bapak yang sekarang manajer sepak bola? Pemerhati. Oh. Iya. Tidak punya jabatan apa-apa sekarang ini. Tapi kesibukan Pak selain memandu adik-adik yang fokus untuk berolahraga juga? Ya, saya ini masih sering dimintai oleh KPU dan Bawaslu di beberapa kabupaten termasuk provinsi untuk mengisi acara-acara, memberikan pencerahan-pencerahan dan peningkatan kapasitas SDM jajarannya. Ya, jadi posisi saya di situ sekarang. Oh iya, baik Pak. Sebagai orang yang pernah berkecimpung sebagai penyelenggara teknis dan pengawasan Pak ya. Ya. Nah, ini Pak sebelum kita mulai perbincangan, mungkin Pak bisa diceritakan sedikit perjalanan karir Bapak ketika sebagai penyelenggara. Kalau penyelenggara memang sebetulnya sudah lama lah. 2003 itu sebagai Ketua Panwaslu Kabupaten Sopeng, Pilkada Sopeng 2005 juga sebagai Ketua Panwaslu Sopeng, 2007 sebagai Ketua Panwaslu Sopeng untuk Pilgub, 2008 sampai 2013 sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Kabupaten Sopeng, lalu 2013 sampai 2018 itu kemudian menjadi Ketua KPU Kabupaten Sopeng 2018 sampai 2023 diberikan amanah menjadi anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Berarti ya karir Bapak sebagai penyelenggara pemilu dan pilkada ini sudah hampir sekitar 20 tahun Pak ya? Ya, dan semua ada akhirnya. Kalau kita yang tidak berakhir maka waktu akan mengakhiri. Jadi dia sudah paripurna sebenarnya. Selain sebagai pengawas di kan komisaris Bawaslu terakhir provinsi. Nah, pernah 2 periode juga di KPU Sopeng. Secara teknis dan pengawasan, ya mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan juga khusus kepada penonton-penonton kita malam hari ini di program Bincang Santai. Siap. Nah, Pak saat ini kan mungkin Bapak juga perhatikan seperti di pemberitaan, di sosial media banyak pembahasan-pembahasan yang sudah terkait dengan pilkada. Tapi tentu kita harus memberikan dulu sedikit mungkin pemahaman juga ke masyarakat. Sebenarnya Pak tahapan yang sementara berlangsung ini itu apa saja? Saat ini kan sementara proses dari daftar pemilih sementara untuk pencairan daftar pemilih DPHP menuju ke daftar pemilih tetap, itu sementara proses. Kemudian tahapan berikutnya yang sementara berjalan itu adalah kemarin tanggal 27 sampai 29 pendaftaran bakal pasangan calon. Saya masih menyebutnya bakal karena belum ditetapkan, meskipun memang di nomenklatur KPU menyebutkan calon. Ya. Tapi saya kira kita tidak perlu memperdebatkan persoalan itu. Ya. Cuma memang barangkali begini Pak Mura, ini kan kalau kita lihat ribut-ribut kemarin persoalan itu ya mungkin ada kalau publik melihat ini ada sedikit tidak connect ini antara KPU dengan Bawaslu
terkait cara pandang terhadap regulasi nih. Ya pertama itu mungkin persoalan calon dengan bakal calon Ya. kemarin. Kemudian yang kedua persoalan berita acara. Nah ini barangkali mungkin memang perlu dijelaskan ke publik ini ada apa sebenarnya ini. Saya kira itu dinamika saja. Yang pasti bahwa saat ini belum ada penetapan pasangan calon, berarti kita masih berbicara soal bakal calon. Cuma memang saya perhatikan juga di beberapa, kalau tidak salah di surat keputusan KPU 129 itu pendaftaran calon. Tidak menyebutkan pendaftaran bakal calon, ya. Nomenklatur yang disebutkan di undang-undang di SK KPU seperti itu. Nah, kalau persoalan seperti itu saya kira bisa diselesaikan, ya, supaya tidak menjadi bias ini barang, sehingga memang perlu ada perurusan sebetulnya bahwa pendaftaran yang dilakukan kemarin secara hakiki itu adalah pendaftaran bakal calon. Yang mendaftar bakal calon menuju penetapan calon. Ya, penetapan. Ya. Nah Pak, ini saat ini kan sudah pendaftaran tadi tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus. Ya. Nah, kemudian kalau tidak salah di media pemberitaan juga ada yang menyampaikan kalau penetapannya itu tanggal 22 September. Ya. Nah, yang seingat saya Pak ya. Nah, kemudian kan kita lihat juga di persoalan di sosial media, di berita juga ada yang mencuat persoalan-persoalan yang bisa dikatakan Pak sebenarnya mungkin merujuknya sudah ada pasangan calon, padahal kan pendaftarannya penetapannya tanggal 22. Sebenarnya sepanjang karir Bapak sebagai komisioner di KPU dan juga Bawaslu, regulasi yang kemudian berjalan Pak sebelum ada penetapan itu seperti apa? Jadi dari sejak pemilu sebelumnya itu sampai hari ini penetapan pasangan calon itulah kemudian baru bisa disebutkan bahwa calon tersebut sebagai pasangan calon. Ya. Ketika masih pendaftaran itu belum disebut sebagai pasangan calon atau calon, karena nanti pada tanggal 22 itu kemudian KPU menetapkan pasangan calon berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan. Lalu masa kampanye kalau tidak salah itu 3 hari setelahnya, berarti tanggal 25 September. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi berdebat apakah sekarang sudah ada pasangan calon. Ya. Kuncinya bahwa ketika KPU menetapkan, disitulah startnya. Sekarang belum ada titik start, garis startnya saja belum ditarik. Gitu. Jadi bagaimana dengan ada yang agak ria-ria ini di masyarakat bahwa terkait langkah-langkah yang dilakukan beberapa ada pasangan yang melakukan kegiatan-kegiatan misalnya pembagian sembako dan lain sebagainya. Ini kan agak ribut karena ada yang menganggap ini melanggar, ada yang mengatakan belum ada pelanggaran seperti ini, masih tahap sosialisasi. Ya, kalau saya mau berbicara soal itu mungkin saya harus mengangkat pasal. Ya, betul. Pasal 73 Undang-Undang 10 tahun 2016 itu terkait dengan pelanggaran TSM. Nah, di sana di ayat 1 menyebutkan calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan pemilih. Nah, adanya frasa calon, nah pada saat ini belum bisa disebut sebagai bentuk pelanggaran dari pasal 73. Nah, itu secara penafsiran kontekstual, ya. Kemudian di pasal 73 ayat 2-nya disebutkan pasangan calon yang melakukan bla bla seperti ayat 1 tadi itu dikenakan sanksi diskualifikasi. Lalu kita masuk di pasal ketentuan politik uang ini, karena ini kaitannya dengan politik uang. Itu tidak terlepas dari beberapa pasal, 178, 178A. Saya fokus di pasal 178A. Di pasal 178A itu, mudah-mudahan saya tidak keliru penyebutannya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya. Menggunakan pilih dengan cara tertentu agar suaranya tidak sah, memilih calon tertentu. Di situ ada kalimat calon. Kemudian atau tidak memilih calon tertentu. Saya stressing di sini tidak ada kalimat pasangan calon. Ya. Nah, di mana perdebatannya untuk mengukur kapan pemberlakuan ketentuan pasal ini? Tentu kita akan kembali ke kalimat frasa calon.
kapan itu ada calon? Setelah penetapan pasangan calon. Kalau saya mengurai barangkali, memang ada perbandingan antara undang-undang yang mengatur politik uang di Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang 7 tahun 2017 dengan Undang-Undang Pilkada. Di Undang-Undang 7 tahun 2017, khususnya di pasal 123, itu membagi dalam 3 ayat dan membagi 3 fase tahapan, yaitu fase kampanye, tahapan masa tenang, dan hari H. Pada masa tenang dan masa kampanye, hanya 3 subjek hukum yang dilarang, subjek delik. Siapa itu? Pelaksana, peserta kampanye, atau tim yang terdaftar. Sehingga memang ada kesulitan bagi kawan-kawan Bawaslu kemarin untuk melakukan penanganan karena harus pelakunya itu terdiri dari salah satunya ini. Ya, salah satunya atau kedua-duanya atau ketiga-tiganya. Nah, di pilkada itu tidak dibatasi. Jadi pelaku atau subjek hukum yang bisa dijerat delik ini adalah setiap orang, siapapun dia, mau dia tim terdaftar atau tidak, sepanjang memberikan uang, menjanjikan dan seterusnya, ya, bisa kena delik. Dan di pemilu hanya bagi pemberi. Kalau di pilkada, baik pemberi maupun penerima mendapatkan ancaman hukuman yang sama. Ancaman hukumannya minimal 37 bulan atau 3 tahun, maksimal 72 bulan atau 6 tahun. Wah, beratnya. Berat. Dan pemberi dan penerima. Pemberi dan penerima, berarti ada apa pembedaannya Pak ini? Ya, ada perbedaan antara pemilu dengan pilkada. Ini agak lebih tegas di pilkada sesungguhnya. Lalu kemudian itu kalau saya berbicara soal penafsiran hukumnya, ya. Jadi secara tegas saya mau katakan bahwa hari ini belum ada calon, sehingga bagi teman-teman Bawaslu itu tentu mengalami kendala untuk melakukan proses. Ya, meskipun dari teori tujuan hukum, sebetulnya tujuan hukum untuk adanya pasal ini adalah mencegah. Kemudian tujuannya itu adalah untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Nah, pandangan saya bahwa kalau kita mau tarik persoalan ini ke persoalan ranah hukum sesuai dengan ketentuan pasal 187A, 73 ayat 1 dan 2, itu belum bisa bagi Bawaslu. Tetapi Bawaslu bisa melakukan pencegahan-pencegahan. Kenapa mesti ada pencegahan? Kita ini akan memberikan jalan yang mulus ke generasi kita. Apakah masyarakat kita yang pilkada kemarin, pemilu kemarin itu ada data survei yang menyebutkan bahwa kalau tidak salah sebanyak 46,sekian% itu pemilih sangat permisif terhadap politik uang, dan 35,1 berapa persen itu menentukan pilihannya karena politik uang. Lalu kemudian kalau berdasarkan survei itu, mestinya mulai sekarang kita memberikan sebuah pendidikan politik, pembelajaran politik kepada masyarakat, karena kita ini ada generasi kita. Kalau hari ini kemudian masyarakat selalu dimanjakan dengan pemberian-pemberian, maka tentu itu akan menutup jalan bagi anak kita yang punya kesempatan, punya kemampuan pendidikan, tetapi tidak memiliki modal. Oleh karena itu paling himbauan saja. Tapi untuk penegakan hukumnya, saya berada dalam posisi teman-teman Bawaslu bahwa ini belum bisa proses. Meskipun ada laporan yang masuk, ada beberapa laporan yang masuk ke sana, ada yang mengadu, tetapi belum bisa jadi Bawaslu itu dalam menangani laporan itu pasti dilayani semua. Tapi kan ada pengkajian. Kalau laporan itu ada kajian awal untuk menentukan terpenuhinya syarat formal dan syarat material. Salah satu syarat yang tidak terpenuhi, kalau tidak salah syarat materialnya adalah calon. Calon. Jadi ketika tidak terpenuhi itu, maka Bawaslu tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya 3+2 itu untuk pembahasan di hukum itu, karena frasa calonnya ini garis startnya saja belum ditarik nih. Baik. Nah, Pak, untuk tadi kan disampaikan minimal ya Bawaslu melakukan pencegahan. Nah, menurut Bapak sepanjang pernah berkarir di Bawaslu juga, ketika
ini kan bisa mungkin diandai-andaikan adanya kekosongan aturan yang bisa diberlakukan. Nah, kira-kira kiat-kiat pencegahan yang baik sebenarnya selain juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya, pencegahan dalam hal ini adalah langkah dini untuk mencegah pelanggaran, ya. Tetapi kemudian jalan buntu yang dihadapi oleh teman-teman penyelenggara adalah ketika mau melakukan penegakan hukum sekarang, karena pencegahan tanpa dibarengi dengan penindakan itu terkadang tidak menimbulkan akses. Yang bisa dilakukan oleh teman-teman Bawaslu kan ada beberapa macam, di Perbawaslu 2 itu dijelaskan, itu ada beberapa macam model pencegahan dilakukan: partisipasi masyarakat, penyadaran kepada masyarakat, kemudian sebetulnya harus menggandeng juga tokoh-tokoh agama. Karena untuk menghadapi yang namanya politik uang ini tidak cukup dengan regulasi, tidak cukup dengan undang-undang, ya. Mesti juga dengan pendekatan agama. Misalnya kita di Islam kan mengenal sebuah hadis, ar-rasyidu wal murtasi finnar. Tapi kan tidak berdosa gitu, tidak apa-apa dilakukan. Tapi ini tiket bebas masuk neraka, ya. Jadi itu. Tetapi dalam persoalan pilkada ini saya tidak mau terlalu mengomentari bahwa apakah politik uang sudah ada saat ini atau tidak, ya. Tetapi kan ketika kita berbicara soal sedekah dan rezeki, ya, itu kan terpulang ke diri masing-masing. Karena apakah ada pengaruhnya terhadap pemilih? Kalau misalnya hari ini ada pembagian dan seterusnya, apakah mempengaruhi pemilih yang kemudian akan menentukan pilihannya pada hari H, ya. Nah, tetapi lagi-lagi tentu keterbatasan regulasi ini kemudian menjadi jalan buntu bagi teman-teman di Bawaslu. Nah, paling tidak adalah kita melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa ya kalaupun misalnya ada pemberian rezeki sehari ini jangan tergoda lah bahwa ya kemudian kalau dianggap sebagai rezeki, ya biasanya kan kalau yang namanya sedekah itu kan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu kan, seperti itu. Ya, kadang orang menyumbang di masjid tanpa nama juga. Ya, kira-kira hanya penggambaran saja. Ya. Cuma barangkali begini, Pak Bro, kita mungkin sedikit lebih jauh. Saya agak masih bingung sebenarnya ini, apakah PKPU yang kemarin waktu pemilu masih sama dengan yang sekarang atau terkait APK kampanye kemarin. Ada saya lihat 12 macam di situ. Bisa memberi ke calon pemilih. Ini kan sebenarnya konteksnya itu hampir sama sebenarnya dengan sembako misalnya, dengan misalnya pakaian itu. Cuma kan di PKPU yang kemarin itu memang dijelaskan bahwa yang tidak boleh adalah sembako. Tetapi nilai macam sarung dan lain sebagainya itu bisa dan halal dilakukan dalam kampanye. Nah, saya tidak tahu ini nanti apakah masih sama atau sudah berubah. Pada prinsipnya akan sama. PKPU 15 kemarin untuk pilkada, tidak salah 15 ya, untuk pemilu itu kan memberikan batasan beberapa 12 poin itu bahan kampanye. Bahan kampanye misalnya alat makan minum, tapi tidak bisa berupa sembako, juga tidak bisa berupa uang, dan nilainya tidak boleh melebihi 100.000. Nah, PKPU kampanye di pilkada ini belum terbit. Ada sebetulnya PKPU lama, tapi saya tidak berani mengungkapkan di tempat ini, jangan sampai ada perubahan-perubahan. Kita lihat nanti apakah nominalnya masih 100.000 atau bisa melebihi. Kalau dulu kan 60.000. Nah, jadi 100.000. Kita tunggu saja PKPU-nya itu, dan itu barang halal sepanjang diberikan dalam masa kampanye, tahapan kampanye, kemudian dia berupa bahan kampanye yang bisa dipakai, penutup kepala, alat makan minum, cendera mata, ada berapa poin itu? Sepanjang nilainya tidak lebih dari 100.000. Dari nilai yang ditentukan, Pak. Saya kalau dia nilainya 50.000 tapi dikasih 2 atau 3, bagaimana saya? Saya pernah mendapat pertanyaan itu di beberapa ini. Tapi ada frase kelima saya lupa. Saya tidak tahu tadi arah pertanyaannya ke situ. Ada kalimat berikutnya setelah itu, tiap
bahan kampanye sebagaimana disebutkan di atas. Ketika mengatakan tiap-tiap berarti masing-masing. Iya. Itu penafsiran saya ya, penafsiran saya. Karena ada kalimat di ayat berikutnya menyebutkan bahwa tiap-tiap bahan kampanye di atas tidak melebihi 100.000. Jadi kalimat tiap-tiap ini saya maknai bahwa ya hitungannya setiap. Ya, setiap. Tidak kumulatif. Dapat sarung 50.000, dapat penunjuk kepala 50.000. Walaupun mungkin totalnya lebih. Itu penafsiran saya. Tapi kita lihat PKPU-nya nanti, baru kita diskusikan kembali. Kalau ini memang begini Pak Bra, kita kan ya meskipun diskusi ini santai dan siapa tahu nanti bisa menjadi masukan untuk perbaikan regulasi ke depan. Karena bisa saja dari sini kita mulai bahwa mungkin seperti ini menjadi celah hukum bagi yang lain untuk memanfaatkan, meskipun secara substansial sebenarnya 100.000, tetapi ketika setiap itu dibagi bisa saja bernilai misalnya 200.000, 300.000. Mungkin ini bisa jadi masukan nanti ke pembuat kebijakan. Memang banyak penafsiran sebetulnya, tapi penafsiran saya sebagai orang hukum sedikit pernah juga di pengacara. Kalau ada kalimat yang menyertai di hadapannya tiap-tiap bahan kampanye sebagaimana disebutkan pada ayat 1 tidak maksimal bernilai 100.000. Karena ada kalimat tiap-tiapnya, berarti saya tafsirkan tiap-tiap itu ya kalau ada sarung, ada penutup kepala, itulah yang hitungannya. Tidak kumulatif. Tapi itu penafsiran ya. Nanti kita diskusikan kembali kalau PKPU tentang kampanye pilkada sudah terbit. Nah, kita tadi Pak sudah masuk di pembahasan APK dan BK ini, alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Tapi di antara kalau tidak salah Pak ya, ada sekitar 9 kayaknya mungkin ada potensi pelanggaran. Nah, kira-kira potensi pelanggaran yang ada sebenarnya paling besar kemungkinannya terjadi kemudian di pilkada itu apa saja? Banyak hal, terutama di soal kampanye nanti. Saya sebetulnya tidak terlalu fokus juga ke persoalan alat peraga kampanye dan seterusnya. Kalau soal alat peraga kampanye yang disebar dan lain sebagainya itu, saya kira ada kewenangan dari Satpol PP untuk menertibkannya dengan perda yang ada. Saya berharap teman-teman pengawas pemilu lebih fokus kepada isu-isu krusial seperti pertama, politik uang. Yang kedua adalah isu hoax. Kemudian netralitas ASN, TNI Polri, aparat desa. Nah, ini 3 bentuk pelanggaran yang menurut saya sangat merusak demokrasi kita. Daya ledaknya sangat merusak proses berdemokrasi kita. Mulai politik uang, penyebaran hoax atau ujaran kebencian, kemudian netralitas dan politisasi bantuan. Gitu. Politisasi bantuan Pak, bisa jadi bantuan dalam bentuk misalnya bantuan yang berasal dari pemerintah. Tapi ditunggangi begitu. Ditunggangi. Nah Pak, saya tadi tertarik di salah satu hal yang dikatakan netralitas ASN dan Polri. Kebetulan kan kita tahu bersama dari beberapa tahun yang lalu pemerintah mengadakan pengadaan P3K. Ini bagian dari ASN, terbagi 2 dengan PNS juga. Nah, kemudian kan sebenarnya Pak ada juga honorer. Nah, ini sebenarnya apakah honorer ini posisinya juga disamakan dalam netralitas sebagai orang yang ada kemudian di bawah jajaran pemerintahan, karena bisa jadi mendapatkan imbalan atau mungkin upah, atau tidak diberlakukan Pak? Jadi kalau berbicara soal ASN itu dibagi 2, yaitu PNS dan P3K. Nah, di sana saya tidak menemukan yang namanya honorer. Nah, yang kena netralitas ASN itu di Undang-Undang 20 tahun 2023 sebagai pengganti dari Undang-Undang 5 tahun 2014. Itu ASN terdiri dari 2, yaitu PNS dan P3K. Soal honorer tentu akan diatur dengan ketentuan lain, tetapi kemudian jalan buntu kemudian mulai Bawaslu ketika dalam proses penanganannya mau diarahkan kemana ini barang. Kalau netralitas ASN itu jelas-jelas kalau dia pelanggaran undang-undang lainnya
PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN, kemudian surat keputusan bersama 5 kementerian lembaga tanggal 22 September tahun 2023, jelas bahwa alurnya itu ke KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Cuma memang perkembangan terakhir saya dengar KASN itu sudah ditiadakan, sehingga mungkin nanti ke Menpan. Ya. Nah, kalau soal honorer, ya tentu ada aturan lain yang mengatur bahwa sepanjang dia mendapat gaji atau honor dari keuangan negara, itu bisa ditarik ke sana nantinya. Tetapi pembina kepegawaiannya di sini kan siapa? Tidak mungkin ke ASN, paling ke atasan langsungnya, ya, untuk memberikan sanksi yang bersangkutan. Nah, Pak, ini tadi kita juga sudah bahas persoalan netralitas ASN dan TNI Polri. Untuk hal yang kemudian pernah Bapak lalui, karena kan pernah juga merasakan sebagai panwas ketika pilkada di KPU juga sebagai ketika penyelenggaraan pilkada. Unsur-unsur ini kan yang tentu paling dekat karena di lingkungan daerah kita. Nah, kekerasan dan intimidasi yang kemungkinan akhirnya terjadi itu sebenarnya pemicunya dari mana? Jadi ada beberapa faktor ketidaknetralan ASN. Misalnya ingin mempertahankan atau mendapatkan jabatan. Faktor kedekatan kekeluargaan. Kemudian faktor intimidasi dari pimpinannya. Ada beberapa poin itu, cuma maafkan saya tidak membawa materinya. Ada kayaknya di sini, tapi harus saya cari-cari dulu. Iya. Jadi ada beberapa alasan kenapa ASN tidak netral. Itu coba. Adanya janji untuk mendapatkan jabatan di pemerintahan, adanya intervensi tekanan dari atasan, kurangnya integritas, ketidaknetralan dianggap hal yang biasa, pemberian sanksi yang lemah, adanya hubungan kekeluargaan, kurangnya pengetahuan. Banyak-banyak kemarin yang kami temukan itu dalihnya bahwa kami tidak tahu aturannya. Ya, kami tidak tahu aturannya. Kemudian memang ada nafsu untuk terlibat dalam politik, salah satunya. Kemudian dilema ASN karena memiliki hak pilih berbeda dengan TNI Polri, itu juga dilema, ya. Kemudian terafiliasi dengan kepentingan organisasi yang mendukung peserta pemilu. Misalnya kan ada organisasi-organisasi yang bisa dimasuki oleh ASN. Ketika organisasi itu kemudian terafiliasi dengan satu pasangan calon, terkadang mereka terbawa ke sana. Ya, barangkali ya begini. Kita melihat ini kan Sopeng ini yang mau maju di pilkada ini kan ada 2 orang head to head. Nah, potensi konflik ini ketika head to head itu potensinya agak besar untuk terjadi gesekan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bawaslu dengan KPU sebagai penyelenggara ini untuk meminimalkan persoalan ini? Ya. Sebenarnya mau head to head atau tidak itu sama saja. Cuma kalau head to head kan tidak ada pemecah gelombang, tidak ada pemecah ombak, ya. Jadi ketika ada tudingan pasti arahnya ke sebelah. Sebelah menuding pasti arahnya ke sebelah. Tidak ada pihak ketiga bahwa mungkin juga ini. Nah, di situ konfliknya. Menurut saya adalah Bawaslu ini dan teman-teman KPU banyak-banyak bersosialisasi, menggalang stakeholder. Karena terus terang Bawaslu itu banyak kelemahannya, banyak keterbatasannya, bukan kelemahan. Dari sisi personil juga kurang, sumber daya mereka juga kurang, sehingga mesti ada partisipasi masyarakat. Misalnya bagaimana menggandeng tokoh masyarakat, menggandeng stakeholder, terutama teman-teman media, dan OMS kalau ada ya, seperti itu ya. Kalau istilahnya saya dulu waktu jadi ketua KPU ya banyak-banyaklah kita ngopi-ngopi, kita selesaikan dengan kopi, ya. Selesaikan secara adat. Makanya ada beberapa warung kopi itu jadi saksi ketika saya jadi ketua KPU. Misalnya favorit kemarin kan, sedikit isu daripada berkembang, ayo kita ketemu di warung kopi. Atau kemarin memang ada program-program, tapi kita anggarkan dari awal itu temu media. Itu ibu yang atur dulu ya. Itu hampir setiap bulan atau 2 minggu sekali itu. Dan Pak Marwis yang kendalikan pada saat itu. Dan ini ya ada saja ini agak bagus juga ini, cuma saya belum pernah ikuti ya. Ini yang KP Demokrasi mungkin ya. Nah ini barangkali memang perlu dimaksimalkan hal-hal yang seperti itu. Ya,
Saya pernah diundang di 2 kecamatan untuk Kafe Demokrasi sebagai narasumber. Dan saya pikir memang itu sebuah langkah yang sangat tepat dilakukan Iya. oleh ini karena banyak sebetulnya pelanggaran karena mereka tidak paham. Ya. Bawaslu ketika zaman saya bersama Pak Saiful Jihad yang sekarang masih incumbent, Ya. itu masuk di daerah Toraja Utara yang namanya Ampang Batu. Di sana kalau pilkades itu KPU kan tidak bisa masuk dalam pilkades, tapi kita memberikan pencerahan. Ya. Kita gandeng tokoh agama. Di sana politik uang marak. Di sana konflik setelah pilkades marak. Kita masuk memberikan pencerahan, gandeng tokoh agamanya. Kalau kita punya hadis tadi Ar-Rasyid wal Murtasi, mereka pakai kitabnya. Ya. Ya. Lalu dia menyampaikan di hadapan warga. Apa yang terjadi kemudian teman-teman di Bawaslu Toraja Utara menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang kemudian mengembalikan bingkisan atau berkahnya karena takut dosa. Ya. Mereka punya juga ya, apa istilahnya itu, ayat di Alkitabnya. Itu pendekatan itu dipakai. Saya mencoba juga di satu kecamatan di Toraja Utara juga namanya Sesen Salora, saya masuk dan juga ada dampaknya. Begitu selesai pilkades, teman-teman di Bawaslu sana mengirimkan foto di mana 4 calon yang bertarung, salah satunya incumbent itu saling berangkulan, tidak seperti dulu. Di Masanda, Tanah Toraja juga pernah kami masuki, dan di beberapa daerah, tetapi yang sangat berdampak di sana di Toraja. Sehingga memang soal politik uang ini itu persoalan kesadaran dan persoalan ketakutan kepada Tuhan, dosa. Gitu dia. Nah, ini Pak perlu juga mungkin masyarakat ketahui sebenarnya sumber dugaan pelanggaran. Entah dia modelnya hanya temuan kah? Oh ya, penting itu. Jadi Bawaslu itu sumber penanganan pelanggaran di Bawaslu ada 2, yaitu bersumber dari temuan dan laporan. Yang mana dimaksud temuan? Temuan ini adalah hasil pengawasan aktif yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Kemudian laporan adalah laporan yang disampaikan secara resmi ke Bawaslu dengan mengisi formulir B1, ya. Ya B1 nggak salah kalau bukan B2. B1. Kemudian ada juga yang namanya informasi awal. Informasi awal ini memberikan jaminan kepada pelapor atau penyampai informasi agar identitasnya tidak diketahui. Misalnya, penyampai informasi menyampaikan ada dugaan pelanggaran di sini. Ya, cukup mereka sampaikan ke Bawaslu. Kalau di Perbawaslu 8 tahun 2022 di pemilu, itu salah satu kalimat jenis informasi awal adalah informasi yang disampaikan ke sekretariat Bawaslu atau kantor Bawaslu. Tetapi di Perbawaslu Perbawaslu 7 tadi ya, Perbawaslu 7 tahun 2022. Perbawaslu 8 2020 tentang penanganan pelanggaran pilkada. Nah, itu justru menghilangkan kata sekretariat, tetapi kepada Badan Pengawas Pemilu. Kepada Badan Pengawas Pemilu, kepada pengawas pemilu. Kemudian dari informasi awal itu Bawaslu yang akan membentuk tim penelusuran untuk menelusuri fakta-fakta sekaitan dengan informasi awal yang disampaikan, sehingga menjadi penemunya nanti adalah Bawaslu. Ya, itu. Jadi kalau ada masyarakat yang ragu-ragu untuk menyampaikan laporan secara resmi, takut diintimidasi, takut diapa-apain, ya, ada ketidakenakan, ya ada saluran informasi awal dan Bawaslu akan menyembunyikan identitas dari penyampai informasi. Nanti yang jadi penemunya adalah Bawaslu dari hasil investigasinya itu. Jadi hasil penelusurannya. Ini mungkin Pak, berarti kalau dia tidak melewati mekanisme pelaporan seperti yang tadi itu, jadi masyarakat yang takut dengan persoalan birokrasi, bisa saja dia telepon mungkin Panwas atau siapa yang... Ya, ini yang saya mau diskusikan sebetulnya dengan teman-teman Bawaslu di 2 tempat. Saya sebagai narasumber di kegiatan Bawaslu Provinsi, saya tiba-tiba mengungkap perbedaan itu dan di hadapan saya ada 2 anggota Bawaslu Provinsi, Bukato sendiri dan Pandaria selaku divisi hukum. Saya tampilkan
tolong deh kita cermati perbedaan frasa kalimat Ya. di Perbawaslu 7 tahun 2022 tentang penanganan temuan dan pelanggaran Ya. dengan Perbawaslu 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran dalam pilkada. Ada kalimat yang sedikit beda. Kalau pilkada, pemilu kemarin sangat tegas. Informasi awal itu harus disampaikan ke sekretariat Ya. atau kantor Bawaslu. Kemudian melalui website resmi, saluran resmi Bawaslu. Ya. Ya, itu di poin keduanya. Kalau di pilkada ini hanya menyebutkan informasi yang disampaikan kepada pengawas pemilu. Kalau menyatakan pengawas pemilu berarti bukan kantornya. Ya. Siapapun pengawas pemilu kita WA, Ya. kita telepon. Nah, tapi itu penafsirannya ada di KPU karena yang membuat ada di Bawaslu karena yang membuat Perbawaslu ini adalah Bawaslu RI, sehingga semangat kebatinan yang dibangun pada saat membuat pasal ini tentu mereka paham. Ya. Dan di Takalar kemarin juga saya sampaikan seperti ini. Saya tidak menjas dan tidak menyimpulkan, tetapi hendaknya ini didiskusikan. Jangan sampai masyarakat seperti saya pemahamannya bahwa meskipun saya tidak datang ke kantor Bawaslu menyampaikan laporan baik tertulis maupun tulisan melalui WA saja, itu sudah masuk kategori itu. Ini yang perlu dipertegas oleh teman-teman Bawaslu sebetulnya. Ya. Kalau dulu harus datang ke Bawaslu, tidak bisa melalui grup-grup WA lalu dijadikan informasi awal, tidak boleh. Kalau dulu. Penelusuran juga Pak dari Bawaslu bisa dilakukan ketika melihat mungkin sosial media Pak ya? Ya kalau pengembangan itu ya bisa. Kalau melalui sosial media, tapi tidak terlalu mengikat Bawaslu ketika misalnya kalau kita melalui sarana informasi awal. Kalau informasi awal itu mengikat Bawaslu dalam jangka waktu 7 hari kalau tidak salah ya. Nah itu sudah harus membentuk tim penelusuran, lalu melakukan penelusuran kalau tidak salah 7 hari dan seterusnya. Setelah itu dibuat LHP, laporan hasil pengawasan. 7 hari setelah laporan hasil pengawasan sudah ada kepastian apakah ini temuan atau bukan temuan. Dan kalau tidak ditindaklanjuti dari temuan, maka Bawaslu akan berhadapan dengan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017. Nah ini tadi kan kita baru saja bahas Pak persoalan laporan atau mungkin informasi awal dan temuan. Tapi tentu kan tadi ada poin masalah formil dan material. Ya. Nah, tentu ini mungkin perlu dijelaskan juga ke masyarakat. Ya, secara formil dan materinya ya. Iya. Baik, saya coba ya, kan ini tidak bisa ngarang-ngarang kita. Secara formal itu terdiri dari 4. Yang pertama, identitas pelapor. Nama, alamat, ya. Kemudian identitas terlapor, kalau dia berupa laporan. Kemudian penyampaian laporan tidak melebihi batas waktu. Berapa batas waktu? Jadi batas waktunya itu paling lambat 7 hari sejak kejadian atau sejak diketahuinya. Bisa saja kejadiannya 2 hari yang lalu, tapi hari ini baru diketahui. Kemudian hitungannya lah ke 7 hari ke depan. Ya. Kemudian kesesuaian tanda tangan pelapor, KTP dicocokkannya. Itu syarat formal. Kemudian syarat materialnya harus menuangkan sebuah uraian kejadiannya, ya, mengandung kemudian waktu dan tempat kejadiannya, lokus deliktinya ya, tempus dan lokus deliktinya. Kemudian buktinya dapat berupa surat, rekaman, suara, video dan lain-lain yang menunjukkan atau membuktikan adanya dugaan pelanggaran. Jadi itu syarat formal dan materialnya. Kapan syarat formalnya satu pun tidak terpenuhi, maka itu tidak bisa diproses. Ya. Bisa diproses, Bawaslu bisa menjadikan informasi awal. Artinya syarat formal. Barangkali kalau dia kadaluarsa, meskipun kejadiannya ada, tetapi melewati batas waktu 7 hari, dia tidak bisa diproses lagi. Karena kan ada tadi batasan, misalnya 7 hari, tetapi ketika 8 hari kemudian baru ditahu, ya apa masa sudah kadaluarsa itu? Tidak. Jadi kalimat di Undang-Undang 10 juga di Perbawaslu itu menyebutkan sejak paling lambat 7 hari sejak kejadian atau diketahui. Oh, iya. Kalau misalnya kejadiannya 10 hari yang lalu, tapi baru diketahui oleh pelapor, maka startnya di situ, diketahuinya. Berbeda pada zaman saya Panwas. Waktu saya Panwas,
Ya kalau hari ini Anda tahu, 7 hari yang lalu kejadiannya ya sudah ke sana daluarsa. Iya. Oh, itu berbedanya Pak ya. Iya, Berarti pas tahu. Pas tahu. Ya. Nah, saya Pak tadi baru-baru saja kepikiran satu hal ini yang agak berbeda karena kan sekarang rata-rata untuk mencitrakan diri itu ada gambarnya, ada gambar orangnya. Tapi kalau menurut pandangan Bapak ini sepanjang perjalanan karir dan juga Bapak untuk menelisik dari peraturan. Kalau misalnya Pak anggaplah si A dan si B pasangan. Nah kemudian dia tanpa citra dirinya dalam gambar, misalnya Pak ya, dalam gambar orang saja. Nah kemudian dia ditempatkan di lokasi yang harusnya dilarang ada alat peraga kampanye, di masjid, layanan masyarakat, kemudian misalnya di sekolah-sekolah. Bagaimana Bapak kemudian memandang persoalan seperti itu? Oh, kita harus kembali ke pasal 1. Saya lupa ayat berapa pengertian kampanye. Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dengan dan atau citra diri. Citra diri yang dimaksud di sini ya tentu ada nama pasangan calon, ada tanda gambar pasangan calon, ada nomor urut pasangan calon. Sepanjang tidak memenuhi kriteria itu, maka tidak bisa dikatakan sebagai kampanye, tidak memenuhi unsur. Tetapi kan di situ ada kalimat dan atau. Sepanjang ada visi misinya, juga sudah masuk sebelumnya. Karena dan atau. Ya, bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Nah, soal alat peraga kampanye, bagi saya adalah sepanjang dia menunjukkan gambar saja dan sudah masuk tahapan kampanye dan sudah diatur oleh KPU titik-titik lokasi, maka seyogianya semua harus dibersihkan di luar lokasi-lokasi yang dianggap bisa. Ya. Dan itu ada peran dari pemerintah daerah. Jadi nanti kalau pemilu itu koordinasinya KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP. Kalau di PKPU tentang pilkada sebelumnya, Bawaslu-nya yang berkoordinasi dengan Satpol PP-nya. Pemerintah daerah itu ada perbedaannya. Tetapi lagi-lagi kita tunggu dulu PKPU tentang kampanye ini. Nah, Pak, untuk persoalan masih APK ini dengan Pak, apakah kemudian titik untuk pemasangannya itu Pak, apakah boleh misalnya paslon A di sini, kemudian paslon B di tempat sini, tidak satu tempat Pak? Sepanjang sepengetahuan Bapak selama menjadi komisioner dulu. Jadi begini, itu kan diatur di peraturan KPU. Kalau tidak salah, dulu di zaman saya masih di KPU ya, untuk masing-masing pasangan calon disediakan atau dipasangkan oleh KPU sebanyak sekian. Selebihnya itu bisa diadakan sekian persen, saya lupa berapa persen. Kalau di pemilu kemarin 120% kalau tidak salah pemilu ya. Maka itu yang bisa disebar di lokasi-lokasi yang tidak dilarang atau lokasi-lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU. Selain lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU atas izin pemerintah daerah, karena KPU minta dulu izinnya ke pemerintah daerah, maka sepanjang itu tidak bisa dilakukan pemasangan, terkecuali di wilayah-wilayah yang sifatnya privasi. Di halaman, sepanjang di dalam pagar, ya kalau di luar parit, got, nah itu masuk lagi karena dia tanah negara. Kalau yang di luar itu. Kalau di dalam, ya itu kan hak privasi mereka, tergantung yang punya rumah. Baik, Pak, pertanyaan terakhir ini untuk disampaikan ke masyarakat, bagaimana kemudian kita ini bisa sama-sama menjadi pengawas yang partisipatif. Karena tentu banyak keterbatasan juga dari lembaga yang pengawas. Secara fungsional, secara struktural, secara regulatif, pengawas adalah Badan Pengawas Pemilu berserta jajarannya sampai di pengawas kelurahan desa sampai PTPS. Tetapi secara hakiki pengawas adalah masyarakat secara keseluruhan. Kita juga tidak bisa membebankan semata kepada Bawaslu, karena Bawaslu memiliki keterbatasan dari sisi personil, ya, SDM yang tidak berbanding lurus dengan cakupan wilayah yang diawasi dan jenis pelanggaran yang dihadapi. Contoh misalnya, pengawas desa dan kelurahan itu jumlahnya 1. Kalau dalam satu desa ada 3 dusun, 4 dusun, kejadian terjadi atau dugaan pelanggaran terjadi di dusun
Saya anggaplah misalnya TPOE. Sementara pengawas desa kelurahannya berada di alat terlebih pada saat itu. Tidak mungkin dia tahu kejadiannya di sana. Maka di sana partisipasi masyarakat pertama untuk melakukan pencegahan. Yang kedua kalau terjadi menyampaikan laporan atau informasi kepada Bawaslu bahwa di sini ada bagi-bagi uang misalnya di masa kampanye, ya itu. Maka teman-teman Bawaslu dan KPU juga memang harus aktif menggalang semua simpul-simpul masyarakat yang ada sebagai pengawasan partisipatif. Ya jadi nonsen kalau Bawaslu bisa bekerja tanpa dukungan masyarakat. Pilkada bukanlah sebuah pertarungan, tapi pilkada adalah jalan bagi warga dan kita semua untuk menuju kesejahteraan. Mari kita ciptakan pilkada yang damai di bumi Lata Mamala. Sekian, terima kasih. Bila itu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi perbincangan kami bersama Bapak Amriadi SHMH jelang memasuki tahapan kampanye dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sampai jumpa di program Bincang Santai selanjutnya.